Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr, yang Allah meridai beliau, ia berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisikmu dan tidak pula melihat ketampananmu, namun Allah hanya melihat hati dan amal perbuatanmu. Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak pernah melihat fisik kondisi badanmu, dan Allah juga tidak memandang ketampananmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah hati dan amal perbuatanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan Allah terhadap manusia, bahwa Allah tidak pernah melihat dan menilai rupa kita, tidak melihat bentuk tubuh kita, kecantikan kita, ketampanan kita. Allah tidak melihat fisik kita. Karena kalau kita berbicara fisik manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun Allah menciptakan manusia dalam kondisi fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, tapi yang jelas kesempurnaan semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tetap memiliki kekurangan-kekurangan yang tentu dengan kekurangan itu dia tidak boleh berbangga hati. Keunggulan manusia itu kalau dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Tetapi kalau kita bandingkan antar kita, ya tentu namanya manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau Allah memandang kita dari fisiknya, dari tampannya, dari cantiknya, tentu kasihan bagi mereka yang fisik tidak normal. Kalau manusia dinilai dari badannya, dari kesempurnaan fisiknya, lalu bagaimana mereka yang tidak normal fisiknya? Tentu kasihan. Dan ini tentu Allah tidak adil kalau seperti itu. Kenapa? Karena fisik kita nggak minta. Kita diberikan model seperti ini, kita diberikan tampang seperti ini kan bukan permintaan kita. Kita tahu jadi, kita tahu beres. Hidung kita pesek, hidung kita mancung, bukan keinginan kita. Kulit kita hitam, kulit kita putih, bukan kita yang pesan. Kita jadi laki-laki, jadi perempuan, semua takdirnya Allah, tidak ada yang kita minta. Biarpun misalkan seorang wanita sedang hamil, dia minta, ya Allah putihkan anak saya, putihkan nanti bayi saya yang lahir. Kalau Allah dasarnya sudah mentakdirkan berkulit hitam, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu bukanlah yang menjadi barometer Allah menilai manusia. Fisik kita macam-macam, namanya juga manusia. Ada yang hitam kulitnya, ada yang putih kulitnya. Ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Semua itu adalah fisik manusia yang tidak bisa kita banding-bandingkan. Sehingga sangat adil Allah. Adilnya karena kita tidak dinilai dari fisik kita. Tapi yang Allah nilai adalah qulubikum wa amalikum. Hati kita dan perbuatan kita.
Yang akan menentukan kita menjadi orang yang mulia atau hina dalam pandangan Allah adalah amal perbuatan kita dan hati kita. Walaupun kita berparas cantik, berparas ganteng, bertubuh indah, tapi kalau hati kita busuk, amal perbuatan kita rusak dan jelek, maka itu kita akan menjadi makhluk yang buruk dalam pandangan Allah. Menjadi sarul bariyah, makhluk yang terjelek. Sebaliknya, walaupun fisik kita penuh kekurangan, fisik kita apa adanya, kurang menarik mungkin, tapi hati kita baik, perbuatan kita baik, itulah yang akan menjadi penilaian Allah terhadap manusia. Sehingga kita tidak perlu menyombongkan diri dari akibat kita diberikan fisik yang sempurna. Tidak ada perlunya kita membanggakan diri ketika kita menjadi orang yang ganteng. Tidak ada yang layak kita banggakan di depan orang ketika kita menjadi orang yang cantik. Karena gantengnya kita, cantiknya kita tidak menjadi sebuah ukuran. Dan lagi yang namanya ganteng fisik, cantik fisik itu kan nggak lama ya. Sebentar, relatif dan kontemporer. Tidak ada orang yang selamanya ganteng, tidak ada orang yang selamanya cantik. Semua itu adalah benda. Yang namanya benda pasti akan ada perubahan. Pasti akan berubah sesuai dengan pergeseran waktu dan perputaran zaman. Itulah sifat dari benda. Badan kita ini kan benda. Yang namanya benda tidak akan bisa bertahan lama. Iya sekarang cantik, iya sekarang ganteng, masih muda. Begitu masuki usia 50, 60, 70, pasti akan hilang kecantikannya, akan hilang kegantengannya. Kulit kita yang mulus, bersih dan indah, pasti akan terjadi satu saat kulit itu akan mengendur, akan keriput. Tidak akan ada daya tarik sama sekali. Halus mulus, iya sekarang masih muda. Nanti ketika usia 70, mana kemulusan tubuh kita? Kita nggak bisa mempertahankan diri. Rambut kita yang dulu muda, hitam, legam, indah, berurai. Begitu memasuki usia 60, 70 akan berwarna ganda. Ya. Sebagian ada yang putih, sebagian ada yang hitam. Mana keelokan yang dulu kita banggakan? Mana dulu kecantikan yang kita bangga-banggakan? Kita jadi seorang foto model, bintang iklan, bintang sinetron karena kecantikan kita, kegantengan kita. Oh ternyata akan tiba masanya di mana kita akan berubah fisiknya. Dari yang semula menarik orang, sampai menjadi orang yang sangat tidak menarik perhatian orang. Dulu ketika senyum mungkin orang akan terpesona, begitu indahnya senyum kita. Tapi begitu kita masuk ke usia tua, senyum kita Masya Allah alangkah tidak pantasnya. Gigi sudah ompong, muka sudah keriput, ya, rambut sudah beruban, semuanya hilang keindahannya. Itu yang kemudian menyebabkan kita tidak perlu sombong-sombongan di depan orang lain. Jangan mentang-mentang kita ganteng, cantik, overacting, ya, mencari perhatian orang. Foto sana, foto sini, umpama ya dandan sini. Bangga sekali kita punya badan yang tegap ya, muka yang cantik, muka yang ganteng. Kasihan mereka kemudian yang pas-pasan kondisi fisiknya. Sehingga Allah Maha Adil. Silakan kau percantik tubuh kalian. Kau perindah tubuh kalian. Kau perindah fisik kalian. Tapi semua itu tidak menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azza wa jalla la yanzuru ila ajsamikum. Allah enggak mandang jasadmu. Allah enggak mandang tubuhmu. Allah enggak mandang kecantikanmu. Wala ila suwarikum, dan Allah enggak memandang ketampananmu, keindahanmu, keelokanmu. Tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa a'malikum. Hati kita dan amal perbuatan kita. Ini yang akan menjadi pembeda mana manusia yang mulia dalam pandangan Allah, mana manusia yang jelek dan buruk dalam pandangan Allah. Kalau kita berwajah tampan, alhamdulillah.
wajah kita berubah cantik, alhamdulillah. Fisik kita sangat menarik, alhamdulillah. Tapi imbangilah dengan hati yang baik dan perbuatan yang luhur. Ya, sehingga cantik luar dalam. Kadang-kadang ada orang yang cantik bagian luar saja, bagian dalamnya rusak. Seperti buah kedongdong barangkali ya. Di luarnya mulus, hijau, indah, ranum. Ketika dibelah, dalamnya penuh dengan duri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mending-mending kita seperti buah nangka ya. Luarnya berduri, luarnya jelek, tapi dalamnya lembut dan putih. Ya. Itulah barangkali kita ya. Tampang sih boleh saja kita jelek, kurang menarik ya. Fisiknya penuh dengan kekurangan. Tapi sekali lagi yang dinilai Allah adalah hati dan perbuatan kita. Maka sebab itu yang harus kita melakukan perlombaan bukan perlombaan memperindah fisik. Bukan perlombaan memperindah badan. Tapi kita berlomba bagaimana memperindah hati, memperindah perilaku dan akhlak kita. Itu yang terpenting. Ya. Kita berlomba bagaimana memperindah perilaku kita, memperindah ucapan kita, memperindah perkataan kita. Memperindah perilaku kita kepada orang lain, akhlak kita, budi pekerti kita. Itu yang perlu kita perjuangkan. Itu yang perlu kita lombakan. Ya. Sekarang ini kadang-kadang ada orang yang fisik dijadikan sebagai alat untuk bertanding dan berlomba kadang-kadang. Ya. Ada kontes bibir terindah, ada kontes rambut terindah, ada kontes badan terindah, ada kontes betis terindah, dan lain sebagainya. Yang dikonteskan itu selalu fisik itu. Sehingga orang kemudian akan berlomba-lomba di dalam kefanaan, dalam keglamoran dunia. Yang namanya dunia ini kan seperti fata morgana ya. Indah tapi terangsang rupanya itu hal yang bohong. Dunia ini seperti fata morgana yang nampaknya indah tapi ternyata bohong, penuh dengan kedustaan. Ya. Jadi kita boleh memperindah tubuh kita, memperindah fisik kita, jasmani kita. Tapi jangan pernah kita lupa untuk memperindah hati dan perbuatan kita. Orang akan menilai ya, itu orang tampangnya sih biasa aja ya. Tampangnya sederhana, biasa. Rupa muka pun ya wajar-wajar itu biasa saja, standar. Tapi kok perilakunya asik dilihat ya. Perkataannya lembut. Bikin adem, bikin damai suasana. Kalau dilihat tuh indah, sejuk. Ada orang begitu. Sebaliknya itu ada orang yang tampangnya begitu indah, Masya Allah. Begitu mempesona tapi perkataannya kasar. Ucapannya suka menyakiti orang, sombong, angkuh, ego. Perilakunya kadang membuat orang sakit hati. Apa manfaatnya itu? Nabi Yusuf alaihi salam, beliau itu contoh orang yang indah luar dalam. Luarnya, subhanallah, Nabi Yusuf itu diceritakan dalam Al-Quran itu membuat para wanita tergila-gila. Ya. Sampai-sampai satu hari ketika Nabi Yusuf berada di sebuah pertemuan ya, tamu besar di sebuah istana, Raja Kitfir ketika itu ya. Semua berkumpul para wanita ya, sedang melakukan katakanlah rapat ya, silaturahim, ya mungkin arisan kalau model kita ya, arisan ibu-ibu pejabat ya, istri pejabat, kumpul semua di satu ruangan yang luas. Para wanita ini, Nabi Yusuf baru melintas di balik pintu, ya. Baru nongol ya di balik pintu. Semua perempuan tertuju kepada Nabi Yusuf dan hampir semuanya tidak ada yang mampu mengendalikan diri, terpedaya dengan keindahan dan keelokan Nabi Yusuf. Sehingga mereka sedang motong buah, nggak terasa yang dipotong jari. Jarinya terpotong sakit berdarah nggak terasa. Kenapa? Saking indah dan mempesona menyaksikan betapa